Menangani persoalan sampah di Kota Pekanbaru yang terus menjadi sorotan publik, Kepolisian Resor Kota atau Polresta Kota Pekanbaru berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pengelolaan sampah dan pungutan liar retribusi sampah. Ada 7 orang tersangka yang diamankan dengan kasus berbeda. 3 orang diantaranya berinisial AAS, R dan ZE yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana pengelolaan sampah yang dilakukan tanpa memperhatikan norma lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Polisi turut mengamankan 3 unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max sebagai barang bukti dalam pengungkapan kasus ini. Dari hasil penyelidikan, motif para tersangka membuang sampah secara ilegal adalah demi menghemat biaya operasional. Mereka memilih membuang sampah ke tempat pembuangan sementara terdekat, alih-alih ke tempat pemrosesan akhir sebagaimana mestinya. Kasus kedua yakni pengungkapan pelaku dugaan pengelola sampah yang melanggar perda, melakukan pengelolaan sampah kemudian membuang sampah bukan di tempat seharusnya. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polresta Pekanbaru dan akan diserahkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja. 2 orang tersangka berinisial RMH dan T berhasil diamankan dalam kasus ini bersama barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max dan 1 unit mobil Mitsubishi T120SS. Terakhir yakni pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman, pemalsuan surat serta penipuan dengan modus kutipan uang sampah dari Pemko Pekanbaru. 2 orang tersangka berinisial M dan D berhasil diamankan bersama barang bukti 7 lembar fotokopi kwitansi penerimaan dengan kop DLHK Kota Pekanbaru yang telah diisi dan 15 lembar fotokopi kwitansi kosong dengan kop DLHK serta stempel bertuliskan DLHK Kota Pekanbaru. Kapolresta Kota Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menegaskan, saat ini tim masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Yang pertama adalah untuk pengungkapan pelaku dugaan tindak pidana pengelola sampah. Ada beberapa LP, ada 3 LP di sini yang semuanya adalah model A. Nanti akan dijelaskan teknisnya kepada Pak dari Kasat Reskrim. Untuk kejadiannya adalah dugaan tindak pidana pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, pengrusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Waktu kejadiannya di hari Jumat tanggal 4 April sampai dengan hari Rabu tanggal 9 April. Tempat kejadiannya ada 3 TKP. Yang pertama Jalan Siak, 2 Kelurahan Palas, Umbai, kemudian Jalan Usaha Maju, Tenayan Raya, dan Jalan Usaha Maju juga di Tenayan Raya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pengungkapan pelaku dugaan pelanggaran pengelola sampah yang ini melanggar perda, tapi ditangani oleh Polresta Pekanbaru dan nanti akan kita berikan kepada Pemko dalam hal ini adalah Satpol PP. Kemudian yang ketiga adalah kasus pungli yang kita tangani dan kita lakukan penangkapan. Di sini adalah pengungkapan kasus tindak pidana pemerasan dan ancaman atau pemalsuan atau penipuan. Dasarnya adalah LP model B, kemudian perkaranya adalah tindak pidana pemerasan dan ancaman atau pemalsuan atau penipuan. Kemudian waktu kejadiannya hari Rabu tanggal 9 April 2025. Tempat kejadiannya di Jalan Melur, di Senapan, Kota Pekanbaru. Menanggapi hal ini, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga menyampaikan imbauan tegas terkait maraknya pungutan liar dan pelanggaran dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Jadi ini ada 2 yang kami tangkap, bahwa pertama adalah tentang adanya oknum yang masih mengaku mengatasnamakan DLHK, yang menggunakan surat DLHK, bahkan ada yang melaporkan THL di pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah tidak bekerja tapi masih memungut restribusi sampah ke badan-badan usaha maupun ke rumah-rumah. Dan bahkan yang kami dapat dan sudah kami laporkan ke Polresta Pekanbaru, bahwa 1 orang itu bisa mencapai 1 bulannya mengumpulkan uang sampai dengan angka 50 sampai 70 juta. Kalau ini ada per kelompok, bahkan 1 kelompok bisa sampai 400 juta.
dan alhamdulillah sudah ada satu yang tertangkap. Jadi sehingga ini kami berharap dapat dikembangkan oleh pihak Polresta sampai nanti mungkin sampai ke dinas DHK-nya, sehingga kedepannya tidak ada lagi restribusi yang memang haknya pemerintah daerah yang memang sudah dibayar oleh masyarakat, tidak ada lagi yang diambil oleh pungli.